Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Kita berjumpa lagi di kebaktian doa ICLE. Senang sekali masih dapat bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Saya harap Bapak Ibu semua ada dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun jikalau ada pergumulan di antara Bapak Ibu semua, datanglah kepada Tuhan dan berdoalah, mohon jalan keluar dan pertolongan Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan mulai, kita akan mempersiapkannya dengan tenangkan diri, siapkan hati, dan kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita malam hari ini. Terambil dari Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tetap berdiri kita akan menaikkan satu pujian yang akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, umat-Mu tolonglah memuji-Mu, Bapa yang mulia, Raja yang berkuasa. Kami sujud sembah kepadamu. Firman yang menjelma, mohon dengarkanlah. Ku berseru, sabdamu jadilah, rohmu penuhilah. Tuhan berkatilah semangatmu. Ya Allah Roh Kudus, mantapkan saksi-Mu sekarang ini. Hati ini taat kepadamu, jadikan kehendak Allah kami. Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang maha mulia dan maha perkasa, ku sembahkan puji selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang maha kuasa, Allah yang selama-lamanya tidak pernah berubah. Kami percaya karena Engkau Allah yang maha baik. Kami menggantungkan hidup kami kepadamu, karena Engkau adalah Allah gunung batu, tempat perlindungan kami, yang kokoh dan kuat. Kami juga mengucap syukur malam ini Engkau menghimpun kami untuk kami dapat bersekutu dan berdoa siap saat. Lewat alat-alat yang sederhana, namun Tuhan berikan kuasa untuk kami boleh dapat berkumpul.
Terima kasih Tuhan, karena Engkau juga mengasihi hidup kami, sebab Engkau menuntun kami untuk kami datang kepada Tuhan, untuk kami berdoa syafaat, untuk kami memohon, karena doa merupakan nafas hidup orang percaya. Dan kami mohon Tuhan mendengar seruan doa kami, dan Tuhan menjawab sesuai kebutuhan kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan di-sharingkan. Biarlah Tuhan memberkati dan mempersiapkan hamba-Mu dengan persiapan yang khusus untuk firman itu dapat kami dengar dan kami dapat mengerti, serta kami dapat melakukan di dalam hidup kami. Persiapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk kami boleh siap ditanami dan kami dapat melihat buahnya, untuk kami dapat sharingkan kepada orang lain. Terima kasih Bapak di surga, kami menyerahkan jam malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau beracara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Salam sehat selalu, kita bersyukur kalau malam hari ini kita bisa sama-sama berdoa dan juga bisa merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini yaitu Allah adalah benar. Nats yang akan kita baca dan renungkan terambil dari surat Roma pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Jikalau Bapak Ibu memperhatikan renungan kebaktian doa kita sejak pertengahan bulan Oktober, maka kita akan mengetahui bahwa kita selalu membahas dari surat Roma. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita perlu mengetahui bahwa surat Roma adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma. Kenapa dia menuliskan hal itu? Karena dia ingin sekali orang-orang di sana boleh mempunyai iman kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam surat Roma ini penuh atau syarat dengan pengajaran-pengajaran yang bersifat teologis. Di sana Paulus menjelaskan tentang manusia, Paulus menjelaskan tentang dosa, Paulus menjelaskan tentang siapa Allah dan bagaimana kita manusia yang berdosa bisa diselamatkan. Dan semuanya itu ada di dalam surat Roma. Dan Paulus menuliskan semua pengajaran teologis ini secara sistematis. Oleh sebab itu ketika kita membaca, merenungkan, atau mempelajari surat Roma, kita akan mempunyai dasar iman yang kokoh. Nah, sebelum kita merenungkan Roma pasal 3, saya akan mengajak kita semua untuk kilas balik sebentar. Kita melihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal yang pertama. Di situ Paulus menjelaskan bahwa dia ingin sekali bisa datang ke kota Roma. Apa tujuannya? Yaitu untuk memberitakan Injil. Dia merasa berhutang kepada mereka yang ada di kota Roma karena mereka masih hidup di dalam dosa. Dan Paulus mempunyai keyakinan yang sangat kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Oleh sebab itu dia rindu untuk mengabarkan Injil di Roma supaya orang-orang Roma bisa percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Lalu di dalam pasal yang kedua, Paulus menjelaskan kenapa dia rindu mengabarkan Injil. Kenapa dia rindu supaya orang-orang di sana boleh mendengar Injil dan diselamatkan. Karena Allah akan menghukum semua orang yang berdosa. Namun Allah menjalankan hukumannya itu dengan jujur. Dan dia akan membalas perbuatan setiap orang. Jadi tanpa kecuali dimanapun kita berada, siapapun kita, Tuhan minta pertanggungjawaban jawab kita kepada Dia. Suatu hari kita akan berdiri di hadapannya dan kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita dan perbuatan kita. Dan yang ketiga, Paulus juga menjelaskan bahwa Allah ketika menjalankan hukumannya, dia tidak memandang bulu, tidak ada anak emas, dan Tuhan akan melakukannya dengan adil.
Nah, hari ini kita akan merenungkan Roma pasal yang ketiga. Paulus di sini menjelaskan bahwa Allah yang akan menghukum semua orang berdosa adalah Allah yang benar. Dan dia adalah Allah yang benar. Oleh sebab itu, tema renungan kita malam hari ini, Allah adalah benar. Natsnya terambil dari Roma 3 ayat 1 sampai 8. Namun saya akan membagi pembacaannya menjadi beberapa tahap. Yang pertama saya akan membacakan ayat yang pertama dan yang kedua terlebih dahulu. Roma 3 ayat 1. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Dari dua ayat ini, bagaimana kita bisa melihat bahwa Allah adalah benar? Kita bisa melihat Allah adalah benar karena Allah telah mempercayakan firman Allah kepada bangsa Israel, kepada orang Yahudi, yaitu kepada umatnya. Kenapa? Karena Allah ingin umatnya mengenal Dia, mengenal Allah. Melalui firman Tuhan, umat Tuhan bisa mengenal Tuhan. Selain itu, juga umatnya bisa tahu akan kehendak Allah. Apa sih yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita? Lalu selanjutnya umatnya juga harus taat kepada Allah untuk hidup kudus. Sebab dari firman-Nya kita tahu bahwa Allah adalah kudus dan Allah menghendaki kita hidup kudus. Itulah sebabnya dari kedua ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah adalah benar. Karena Allah bukan hanya menuntut kita untuk hidup kudus, tetapi Allah juga memberikan firman-Nya kepada kita supaya kita tahu bagaimana hidup kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 16 saya akan bacakan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi jelas Tuhan ingin kita menjadi kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Sama seperti Dia, sama seperti Allah yang adalah kudus. Di sini jelas dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah yang benar adalah Allah yang kudus dan Dia menghendaki kita umatnya hidup kudus. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup kudus? Di dalam Mazmur 119 ayat 9 di sini dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi seseorang bisa hidup kudus jikalau dia menjaga kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah yang benar, Allah yang kudus memberikan firman-Nya kepada kita. Lalu Mazmur 119 ayat 11 juga dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Janjimu yaitu janji firman Tuhan. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Sekali lagi, bagaimana kita tidak berdosa kepada Tuhan? Dengan menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Supaya kita memegangnya dan kita melakukannya. Sehingga kita bisa hidup kudus untuk memperkenan hati Tuhan. Jadi itulah sebabnya Allah adalah benar karena Allah yang suci itu telah memberikan firman-Nya kepada kita supaya kita bisa hidup kudus, supaya kita bisa menyerupai Dia yang adalah kudus. Itu yang pertama. Dan selanjutnya kita baca dari ayat 3 dan ayat yang keempat. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi.
Jadi mungkin ada sebagian orang yang tidak mampu melakukan firman Tuhan atau gagal atau tidak setia. Bagaimana kalau hal itu terjadi? Nah, dari dua ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah adalah benar. Karena Allah yang benar itu adalah Allah yang setia. Tadi dikatakan, ya, kesetiaannya itu tidak akan berubah atau tidak bisa digagalkan oleh ketidaksetiaan manusia. Jikalau manusia gagal, tidak setia kepada Tuhan, tidak setia di dalam melakukan firman Tuhan, apakah hal itu akan mempengaruhi Tuhan? Tidak. Karena Tuhan adalah setia dan kesetiaannya itu tidak akan berubah dan tidak dipengaruhi oleh ketidaksetiaan manusia. Dia tetap adalah setia. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Perhatikan, kesetiaan Tuhan itu tetap turun-temurun dan tidak pernah berubah dan tidak pernah berhenti. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kesetiaan Tuhan tidak berubah dan tidak berhenti. Itulah sebabnya Dia Allah yang benar. Kebenaran Allah tidak dipengaruhi, tidak bisa digagalkan oleh ketidaksetiaan manusia. Selanjutnya dia dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 katakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kita lihat jelas di sini bahwa Allah adalah benar. Karena Allah yang benar itu Allah yang setia. Dan dia tidak pernah akan bisa berubah. Dan dia tetap setia bagaimanapun kondisi kita. Kalaupun kita gagal, kita tidak setia. Dia tetap setia. Dia Allah yang benar. Selanjutnya saya akan bacakan ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi Allah yang setia itu yang tidak akan berubah karena ketidaksetiaan Allah. Apakah karena itu kita boleh sembarangan? Kita boleh saja tidak setia sebab Allah tetap setia. Paulus mengatakan tidak demikian. Ya, Allah adalah benar karena Allah adalah Allah yang adil. Allah yang murka dan menghukum orang berdosa. Jadi kita tidak boleh sembarangan terhadap Allah. Seperti yang dikatakan ya di dalam pasal yang kedua. Allah yang adil itu dia tidak akan kompromi dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah tidak akan toleransi terhadap dosa dan dia akan menghukum orang yang berdosa. Namun dia akan menghakimi dengan adil. Dia akan membalas perbuatan setiap orang ya, tanpa kecuali, tidak ada yang luput. Dan dia sekali lagi menghakimi dengan tidak memandang bulu. Oleh sebab itu, ketika kita bicara tentang Allah adalah benar, itu berhubungan dengan keadilan Allah. Allah itu adil. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita bisa belajar tentang Allah. Ya, kesimpulannya Allah adalah benar karena Dia memberikan firman-Nya ya, supaya
umatnya bisa mengenal Dia, mengenal kehendaknya, dan mentaati firman-Nya, hidup kudus sama seperti Dia adalah kudus. Ya, jadi Allah adalah benar karena Dia adalah Allah yang kudus, Dia menghendaki kita hidup kudus. Yang kedua, Allah adalah benar karena Dia Allah yang setia, Allah yang tidak berubah, yang kesetiaannya tidak dipengaruhi atau tidak dapat digagalkan oleh ketidaksetiaan manusia. Jadi Dia tetap benar dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Karena Dia tidak berubah, Dia tetap setia. Yang ketiga, Allah adalah benar karena Allah adalah adil. Ketika Dia menghakimi setiap orang berdosa. Karena Allah yang kudus itu tidak bisa kompromi, tidak bisa toleransi dengan dosa, dan Dia akan menghakimi setiap orang yang berdosa, tapi Dia menghakiminya dengan adil. Jadi Allah adalah benar. Itu berhubungan dengan sifat Allah, karakter Allah yang adalah kudus. Dia adalah setia dan Dia adalah Allah yang adil. Oleh sebab itu respon kita kepada Allah yang benar, yaitu pertama, kalau kita tahu bahwa Allah adalah benar, maka kita harus mentaati firman Tuhan. Kita bukan hanya tahu firman, tapi kita harus hidup mentaati firman Tuhan. Dan yang kedua, kita harus setia kepada Tuhan. Harus tetap setia sampai akhir, sampai kita bertemu dengan Tuhan. Jangan hal-hal atau peristiwa pengalaman hidup kita membuat kita meninggalkan Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan karena Tuhan setia kepada kita. Dan yang ketiga, kita harus mempunyai sikap yang takut akan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan akan menghakimi setiap orang dengan adil. Dan Dia tidak bisa kompromi dengan dosa. Dia tidak akan toleransi dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu kita harus taati firman, kita harus setia kepada Tuhan, dan kita harus mengambil sikap hidup yang takut akan Tuhan. Mazmur 128 ayat 1 mengatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu adalah benar, maka kita harus hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan dikatakan akan bahagia. Karena apa? Kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jalan yang aman, jalan yang diberkati, jalan yang benar. Mazmur 34 ayat 10 dikatakan, takut akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Selain kita berbahagia, jikalau kita mengambil sikap hidup yang takut akan Tuhan, kita juga tidak akan kekurangan. Karena Allah akan memelihara kita. Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang setia, Allah yang adil akan memberkati kita jikalau kita hidup takut akan Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, tolong kami bukan hanya mengenal Engkau, juga mengenal akan kehendak atau isi hati Tuhan yang menghendaki kami hidup kudus. Tetapi kami juga boleh mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang benar, Allah yang setia, Allah yang adil. Oleh sebab itu kami tidak mau hidup sembarangan, tapi kami mau hidup takut akan Tuhan. Supaya hidup kami berbahagia, supaya hidup kami diberkati Tuhan, dan kami akan menikmati dan mengalami sendiri bahwa Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh setia, Tuhan sungguh adil. Dan kebaikan-Mu boleh kami rasakan, boleh kami alami hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, sebelum berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan menaikkan satu pujian. Indahnya saat berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu. Di waktu susah dan resah, ku rasa aman dan segar, ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Indahnya saat berdoa, yang ku mohon didengarnya. Betapa sungguh imanku, ku berharap kepadanya. Ia memanggilku, datanglah, percaya pada firman-Nya. Beban dosa ku tanggalkan, menunggu saat berdoa. Beban dosa ku tanggalkan, menunggu saat berdoa. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berdoa syafaat, dan esok hari saudara kita akan merayakan Thanksgiving bersama. Dan saudara, dalam minggu Thanksgiving ini saudara, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ada beberapa pokok doa syukur yang mau kita panjatkan kepada Tuhan. Yang pertama saudara, kita mau bersyukur. Mari saudara kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tak pernah berakhir dalam kehidupan kita, yang senantiasa menopang kehidupan kita setiap hari sampai pada tahun ini, sampai pada bulan ini. Dan juga saudara, kita mau bersyukur atas pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap situasi, baik suka maupun duka, walaupun mengalami kesulitan, ada banyak hal pergumulan yang kita hadapi, kita bersyukur Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita sampai pada saat ini. Oleh karena itu saudara, mari kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa bersyukur bersama.
Tapi saudara, kita mau berdoa bersyukur saudara untuk keluarga, untuk pasangan, untuk mungkin ada anak-anak, cucu, dan juga teman-teman yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur atas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita, juga atas pekerjaan dan juga usaha yang telah Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan sampai pada saat ini. Kebutuhan-kebutuhan kita Tuhan selalu sediakan dan tidak pernah kekurangan. Dan mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Saudara, kita mau bersyukur juga atas keselamatan dalam Yesus Kristus yang membawa pengampunan dan kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Itu adalah berkat yang terbesar yang kita terima sebagai anak Tuhan. Dan juga kita bersyukur, saudara, atas firman Tuhan yang menjadi pelita bagi langkah kita, yang menyertai kita, menuntun kita, menegur kita, dan juga penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menguatkan, menuntun, dan membimbing kita. Mari saudara, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa bagi setiap jemaat untuk dapat selalu memiliki hati yang penuh rasa syukur meskipun sedang menghadapi tantangan. Sulit bagi kita saudara untuk selalu bersyukur, terutama dalam keadaan yang sulit. Kita mau berdoa agar Tuhan menolong kita untuk mempunyai hati yang bersyukur. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi jemaat mungkin atau ada keluarga-keluarga kita yang dalam minggu ini, dalam beberapa hari ini akan berlibur dalam masa-masa Thanksgiving. Kita berdoa kiranya Tuhan boleh melindungi dan memberkati. Mari kita berdoa. Saudara, kita mau berdoa untuk ibadah pada minggu ini, khusus bagi hamba Tuhan yang melayani. Doakan saudara untuk penginjil Leonard Sidarta dan juga untuk penginjil Febrianto di dalam melayani pada hari Minggu, ibadah pada minggu ini. Doakan agar sungguh ibadah pada minggu ini boleh Tuhan berkati. Dan juga saudara, yang kedua, kita mau berdoa pada hari Sabtu. Sebelumnya saudara, adalah acara Thanksgiving di Marina Park saudara. Kita doakan agar seluruh acara boleh berjalan dengan baik. Doakan saudara untuk kelancaran bagi panitia yang mempersiapkan acara. Doakan untuk setiap jemaat yang hadir. Doakan bagi kedua pembicara, untuk penginjil Febri dan juga penginjil Siana, saudara, agar sungguh Tuhan boleh memberikan hikmat bijaksana dan acara boleh berjalan dengan baik. Mari saudara, kita akan berdoa akan pada hari Sabtu Thanksgiving ini dan juga pada hari Minggu. Kita berdoa.
Saudara, yang terakhir, mari kita mau berdoa untuk negara Amerika. Terus berdoa, saudara, bagi para pemimpin negara agar diberikan hikmat bijaksana di dalam mereka memimpin, di dalam mereka menghadapi banyak tantangan pergumulan bagi negara ini, dalam setiap state mungkin, dalam setiap negara, dalam perekonomian dan tantangan-tantangan. Kiranya mereka boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita terus berdoa untuk kebangunan rohani di gereja-gereja di Amerika ini, agar jemaat memiliki hati yang semangat di dalam melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, menjadi garam dan terang bagi rakyat yang berada di Amerika. Mari kita mau serahkan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Saudara, kita mau berdoa bagi pergumulan saudara pribadi, mungkin dalam pekerjaan, kesehatan, keluarga, dan hal-hal lainnya. Mari kita menyerahkannya kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami ingin mengucap syukur kepadamu karena di dalam kesulitan kami, tantangan, kedukaan kami, banyaknya perkara yang kami hadapi, kami bersyukur karena anugerah Tuhan selalu baru dan selalu menyertai kami, dan Engkau selalu beserta dengan kami. Kami sungguh bersyukur juga ya Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang menguatkan kami. Kami mau serahkan ya Tuhan seluruh pergumulan kami, ajar kami untuk tidak bersungut-sungut, tetapi untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan satu pujian. Yesus pengharapanku. Hanya di dalam Dia saja kita memiliki pengharapan untuk hidup yang kekal. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwa
jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Musik saja. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Saudara, mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara.
Saudara mengingatkan pada hari Sabtu ini bagi saudara yang sudah mendaftarkan diri, kita akan bertemu hari Sabtu ini jam 9 pagi, saudara di Marina Park, Newport Beach. Dan saudara akan ada acara puji-pujian, akan ada sharing dan saling mendoakan, ada firman Tuhan yang akan kita dengarkan, dan juga ada persekutuan yang akan bersama-sama saudara kita akan rasakan saudara dalam acara Thanksgiving ini. Saudara, jangan lupa untuk parkirnya, saudara akan ada di kotak yang merah ini, saudara, di East Lot ataupun juga di Jalan Balboa Boulevard, saudara ya. Saudara bisa parkir di sana, atau mungkin saudara yang memiliki disable punya mobil, saudara bisa parkir di depan Marina Park. Saudara, sampai ketemu saudara pada hari Sabtu ini jam 9 pagi, saudara. Doakan agar semua boleh berjalan dengan baik, dari cuaca, jemaat boleh diberkati, dan juga acara ini boleh sekali lagi memberkati setiap jemaat. Sampai ketemu hari Sabtu dan juga hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.